Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ribaitihi wa usulihi wa furu'ihi wa hawasihi wa ansarihi wa junudi wa atba'ihi thumma ila hadrati jamil anbiya mursalin wa awliya wa salihin wa syuhada mujahidin wal a'immatal arba'ati mujtahidin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wal usul mutakallimin fuqaha muhadditsin qarran fasih sadati sufiyatul muhaqqiqin thumma ila hadrati Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa la hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa lidawil huquqi alaina wa li jami' masyayikhina muallimina mudarrisina wa li auladina banatina wa dhurriyyatina syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 170. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faidatun, sebuah faidah. Li sayyidatina Aminah salah satu ikhwah wa ukhtani. Sayyidah Aminah memiliki tiga saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Kemarin kan namanya Am, ya. Am itu paman dari pihak bapak, baik laki ataupun perempuan, adik atau kakaknya bapak, yang laki yang perempuan, bahasa Arabnya Am atau Ammah, ya. Nah, kalau adik atau kakaknya ibu, ya, laki itu khol, ya, kalau perempuan namanya kholah. Nah, sama sih kalau kita bilang, ya, bahasa Indonesianya paman dan bibi gitu, ya. Kalau kita di sini pakai bahasa Betawi encang mencing dah gitu, ya. Nah, itu sama seperti itu. Nah, dari pihak ibu, ya, Sayyidah Aminah, Nabi punya paman dan bibi, ya. Paman ada 3, bibi ada 2, ya, tuh. Fa akhwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa khalatuhu khamsatun. Maka kalau begitu pamannya Rasulullah dari pihak ibu dan bibinya dari pihak ibu itu ada 5. Wa qad nazamaha asy-syaikh Muhammad Al-Fadhali biqaulihi, dan telah menyusun nazam Syekh Muhammad Al-Fadhali dengan ucapannya, khalun nabiyyi aswadu umairu abdu yaghutha laisa fihim dairu uraidatun fakhitatun khalatu wal kullu qabla bi'tatin qadamatu. Khalun nabi sama, ya, artinya paman gitu juga. Paman Nabi, tapi ingat aja paman dari ibu gitu, ya. Khal itu paman dari ibu. Paman Nabi dari pihak ibu, ya, namanya yang pertama adalah Aswad, yang kedua adalah Umair, yang ketiga adalah
Abdu Yaghus, ya, Abdu Yaghus. Kemudian laisa fihim dairu, ya, tidak ada pada diri mereka celak, ya. Artinya doir itu perbuatan-perbuatan kecil dan buruk yang menurut pandangan manusia secara umum tuh nggak pantas, itu nggak pernah dilakukan, ya. Kita di sini misalnya ngadu ayam, ya, itu kan kagak pantas tuh. Nah, di sana tuh taruh ayam kagak ada, ngadu kambing kali begitu, ya kan? Enggak, ya. Aswad, Umair, dan Abdu Yaghus, walaupun mungkin kalau dilihat dari segi aturan agama, ya, itu mungkin pada waktu itu belum ada aturan agama yang Nabi Muhammad angkat begitu, karena kan Nabi Muhammad sendiri belum jadi nabi. Kalau begitu ajaran dari Nabi Allah Ibrahim terus Nabi Allah Ismail itu akan ada nilai-nilai keagamaan yang patut dikerjakan berdasarkan ajaran dari, ya, nabi-nabi terdahulu. Itu biasanya kita sebut disebut dengan masa fatrah tuh, ya, masa antara nabi dengan nabi yang satu tuh jauh begitu. Nah, itu disebut dengan masa fatrah. Biasanya di dalam peraturan agama masa fatrah itu masih memberlakukan nabi yang terakhir. Nah, kalau kita lihat-lihat, ya, secara historis begitu, di kalangan bangsa Arab, nabi terakhir yang ada di kawasan Mekah, ya, itu adalah Nabi Allah Ismail, ya. Nabi Allah Ibrahim pernah hadir di situ, diantaranya pada waktu mengantar Ismail ke situ, terus balik lagi. Sampai gede itu, nggak ditengokin lagi tuh, ya. Sampai Ismail nikah pun itu Ibrahim katanya sampai nggak tahu katanya itu, ya. Nah, nikah yang pertama, terus Nabi Ibrahim datang lagi menjenguk, tapi sudah nikah gitu, sudah punya rumah. Lalu kemudian datang menjenguk menjenguk Ismail, tapi nggak ketemu, ya, ketemu istrinya. Cuma istrinya jelek akhlaknya begitu, bukan jelek orangnya. Ketika ditanya, mana suami kamu, ya, bagaimana keadaannya, ya, ada suami saya nyari duit, bahasanya begitu dah, ya. Bagaimana keadaannya? Aduh, hidup sama dia kagak ada enaknya, ya kan, makan malam siang pagi, ya, kalau enggak nasi goreng sama garam, kira-kira begitu. Ungkapan kayak begitu tuh di depan mertua nggak pantas. Maka Nabi Ibrahim bilang, ya udah kalau gitu pesan, ya, kepada suamimu, nanti palang pintu ganti itu, katanya gitu, ya. Ini istrinya nggak tahu, nggak paham palang pintu apaan begitu, ya. Lalu Ibrahim balik, kemudian, ya, Ismail pulang. Ismail nanya, ada yang datang nggak hari ini? Ada, orang tua katanya, ya. Ada yang dipesankan buat saya? Ya, ada katanya, palang pintu supaya ganti. Nah, maksud daripada palang pintu supaya ganti adalah menceraikan istrinya itu. Cerai, ya, setelah itu nikah lagi. Nah, kemudian didengar nikah lagi, Nabi Ibrahim datang lagi. Nah, kemudian bertanya, di mana suami kamu? Bagaimana keadaannya? Oh, suami saya baik, sekarang sedang cari nafkah. Bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah, semuanya berjalan baik-baik. Jadi yang nyebutin tuh nilai-nilai susah gitu, ya kan. Kata Nabi Ibrahim, ya sudah, kalau dia lagi sibuk saya balik aja, ya, pesan sama suami kamu, palang pintu kamu sudah bagus katanya gitu, ya. Seperti itu lagi. Nabi Allah Ismail datang pulang bertanya seperti itu, ya, berarti kalau gitu istrinya sekarang nih udah bagus, berarti udah baik. Itu setelah itu nggak ada cerita lagi tuh Nabi Ibrahim datang, ya. Nabi Ismail itu kalau nggak salah dijenguk itu terakhir, dan itu pun nggak ketemu jadinya kalau begitu. Nah, maka Nabi Ismail lah yang menjadi nabi terakhir di Mekah pada waktu itu. Nabi yang lain sebenarnya yang seangkatan dengan Nabi Ismail banyak banget.
Ya, cuman di Mekah khususnya nggak ada nabi yang pada waktu itu. Nabi Ishak, ya, keturunannya itu semuanya jadi nabi. Ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu masih keturunannya Nabi Ishak semuanya itu. Termasuk Bani Israel, ya. Itu semuanya adalah keturunan Nabi Ishak dari Nabi Yakub. Kalau Nabi Ismail nggak ada anak-anaknya yang jadi nabi, tapi Nabi Muhammad lah yang jadi nabi. Permasalahannya adalah begini, paman-pamannya Nabi sangat memungkinkan dalam hal beretika, ya, atau mungkin secara implisit dalam hal beragama, dalam hal mengamalkan peribadatan, itu sangat memungkinkan masih menjalankan ibadah-ibadah yang diterapkan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail mewariskannya dari Nabi Ibrahim. Nah, itu seperti itu. Berarti bukan orang nggak beragama kalau begitu. Nah, keluarga Nabi Muhammad itu bukanlah masuk dalam kategori keluarga dari al-musyrikin, tidak. Ya, makanya tidak disebut Nabi Muhammad itu bukan keluarga musyrikin. Berarti kalau begitu mereka adalah keluarga yang, ya, beragama kalau begitu. Jadi kalau kita lihat-lihat di Mekah, di Madinah itu kelompok agama ada Yahudi, ada Nasrani, ya, dan ada musyrikin. Yahudi dan Nasrani itu, ya, pewaris dari Nabi Musa dan Nabi Isa dulunya, gitu kira-kira. Ajaran-ajaran syariahnya itu akhirnya diteruskan oleh mereka, walaupun itu tidak seutuhnya begitu, tapi itulah yang terjadi sesuai dengan riwayat Al-Quran gitu juga menyebutnya, ya. Nah, bagi yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa dan tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, nah itulah mereka yang akhirnya tidak beragama, yang menyembah berhala. Orang itulah yang disebut dengan kaum musyrikin, ya. Jadi yang baik sih sebenarnya kita jangan nyebut kafir Quraisy gitu, ya. Kalau kafir tuh nggak bertuhan, ya, itu kafir bahasa sekarangnya itu adalah ateis tuh, komunis kalau kita bilang, ya. Jadi kalau kafir itu udah tidak mau bertuhan. Kalau masih bertuhan walaupun Tuhannya apa aja, nah itu masuk dalam kategori musyrik namanya. Jadi orang Mekah yang pada waktu itu tidak mendapatkan kitab dari kitab samawi, nah itu mereka yang menyembah berhala. Itulah yang disebut dengan musyrik namanya, bukan kafir. Karena dia masih meyakini Tuhan itu ada, ya. Semusyrik-musyriknya orang Mekah pada waktu itu, kalau ditanya tentang langit dan bumi, semua jawabannya Allah semua, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wala in man sa'altahum man nazal sama, ya, itu jawabannya la yaqulun Allah. Ada di Al-Quran jawabannya begitu. Padahal mereka nggak beriman kepada Allah, tapi hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhannya mereka nisbatkannya kepada Allah, ya. Jadi tahu kalau Allah itu adalah Tuhan yang maha luar biasa. Untuk hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh keyakinan mereka itu sebagai Tuhan, mereka menisbatkannya itu kepada Allah, gitu. Mereka juga sadar kalau gitu kan Tuhannya nggak pernah bikin bumi, ya kan? Mereka tahu kalau Tuhannya nggak pernah ngatur matahari dan bulan begitu. Tapi giliran hal-hal yang seperti itu ditanyakan, mereka balik, ya, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu, sekalipun pada waktu itu ajaran musyrik ada, ya, tapi mereka selalu mengedepankan hal-hal yang rumit, hal-hal yang susah gitu tuh, kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal-hal yang mereka bisa utak-atik tuh, baru dah tuh, ya, balik kepada Tuhan batu-batunya itu tuh, kepada Al-Asnam, ya. Di patung-patung tuh, terutama yang patung yang besar-besar itu selalu Tuhan yang menjadi rujukan atas apa yang mereka mau, gitu, apa yang mereka inginkan, mau kawin, mau dagang, mau melakukan sesuatu, nah itu mereka ke situ tuh, ya. Contoh mau dagang nih, datang ke satu patung, ya. Yang pertama ada dua kayu yang dikocok-kocok gitu, ya. Nih kayak gini, nanya gitu.
Kocok-kocok ada dua, ada yang isinya iya dan tidak gitu ya. Nah, kocok itu sesuai dengan ini, keluar satu, itu berarti itu keputusannya itu. Kalau keluar dua dianggap nggak sah gitu ya kan. Yang keluar satu, nah itu keputusannya. Sekarang dia mau dagang nih ya. Pertanyaannya adalah apakah hari ini saya dagang atau tidak? Itu begitu ya. Maka apapun yang keluar dari kocokan tadi itu, kalau misalnya jawabannya iya, iya. Nah, mereka dagang dah tuh, pergi gitu ya. Kalau kata kayu yang keluar bilangnya tidak, biar dagangannya udah siap, nggak jadi dagang gitu. Karena percaya tuh sama kayu yang dikocok tadi itu begitu ya. Nah, sekarang udah anggap dan iya keluar tuh, kan berarti dagang tuh ya. Nah, sekarang pindah lagi ke Tuhan yang lain. Biasanya Tuhan untuk menentukan arah ya. Tuhan menentukan arah tuh, dikocok lagi tuh ya. Harus keluar satu, kalau keluar dua batal ya, lebih daripada itu ya, keluarnya harus satu. Nah, satu keluar ya, itu menunjukkan arah mereka harus kemana jalannya ya. Ya Tuhan, kira-kira begitu, kemana nih saya harus berjalan begitu ya kan. Nah, dikocok keluar tuh ke barat gitu misalnya ya, bahasanya al-maghrib. Nah, itu mereka yakin tuh harus jalan menuju barat dari kampungnya begitu. Pasar di timur, tapi kocokannya keluar di barat, keluar barat mereka begitu. Biar kagak laku juga, jalan aja ke barat begitu, karena yakinnya sama patungnya tadi ngomongnya begitu katanya begitu ya. Begitu juga tuh ya, mau melaksanakan perkawinan, begitu lagi kocok lagi ya kan. Kapannya, sama siapanya gitu ya kan, boleh atau enggaknya itu seperti itu. Nah, itu yang musyrik ya. Nah, kata laisa fihim dhairu itu menunjukkan paman Nabi dari pihak ibu yaitu Aswad, Umair dan Abdu Yaghus tidak melakukan itu ya, tidak melakukan penyembahan berhala, termasuk tidak melakukan perzinahan, termasuk tidak melakukan minuman keras ya. Adapun ibadah kita kan tidak bisa menetapkannya ya, karena itu adalah kalau kita belajar usul fikih itu namanya syar'u man qablana namanya ya, syariat orang yang sebelum kita tuh sebelum Nabi kita diangkat menjadi Nabi. Nah, ibadah-ibadahnya ngikutin pola sono dah gitu, pola sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan belum ada ibadah, itu ngikutin seperti itu. Nabi Muhammad juga awal-awal dia menjadi Nabi kan pada waktu itu belum ada sholat ya, belum ada puasa. Nah, sholat Nabi bagaimana kalau begitu? Nah, pada waktu 12 tahun berada di Mekah, Nabi hanya melaksanakan sholat pagi dan sore gitu ya, melaksanakan sholat pagi dan sore. Nah, pas dapat perintah Isra dan Mi'raj itu udah memasuki usia ke-53 ya, tahun ke-13 daripada kenabian kan, baru Isra Mi'raj tuh ya kan. Baru mulai saat itu ada sholat 5 waktu, setahun di Mekah, sisanya 10 tahun di Madinah ya. Berarti 12 tahun jadi Nabi nggak ada tuh sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Puasa Ramadan belum ada juga, karena puasa Ramadan ada dan berbarengan kewajiban dengan zakat itu 2 tahun setelah hijrah. Lalu puasanya dulu apa? Puasanya di bulan Muharram ya, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dulu wajib tuh ya, puasa bulan Muharram tanggal 9 tanggal 10, lalu dinasakh, dihapus, diganti hukumnya dengan puasa bulan Ramadan. Nah, lalu bagaimana puasa Tasu'a dan Asyura bulan Muharram? Kata Nabi, siapa yang mau puasa, siapa yang mau tinggalkan. Berarti Nabi membebaskannya, masuk dalam kategori sunnah jadinya. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kita harus berkeyakinan tuh bahwa keluarga Nabi baik dari bapak maupun dari ibu yang masuk dalam kategori orang non musyrik begitu, masih mengikuti pola agama nabi-nabi yang lama, pasti akan menjalani itu ya. Nah, begitu kira-kira. Furaidah, Fakhitah, Khalatu. Adapun Furaidah dan Fakhitah adalah bibinya. Wal kullu, dan semuanya paman-paman dan bibinya itu qabla bi'tsatin, sebelum diangkatnya Nabi sebagai
diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan rasul, qad matu, ya, sudah meninggal semuanya. Sama lah, ya, ibunya begitu juga kan, ibunya nabi belum diangkat, ya, jadi nabi udah meninggal, bapaknya juga begitu juga, ya. Jadi kalau gitu ibunya nabi sama bapaknya nabi, pamannya nabi masuk surga dari amalan bapak-bapaknya yang dulu gitu, ya. Jangan dipaksain banget, orang udah mati dipaksa-paksain, kan dia kagak masuk Islam, dia kagak bersahadat. Siapa bilang, ya kan, mereka pasti bersahadat, tapi bersahadat dengan syahadat agama yang nabi-nabi dahulu ajarkan, begitu. Kita kan kagak tahu, ya kan, pada waktu itu bagaimana proses agama yang ada pada waktu itu. Jangan menghakimi bapak ibunya nabi, paman-pamannya nabi yang non musyrik itu sebagai ahli neraka, begitu, ya. Nggak bisa. Mereka juga mengamalkan ajaran yang baik. Sekarang yang jadi masalah misalnya Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib jadi masalah? Karena Abu Thalib orang baik, ya, dan kagak mau masuk Islam. Nabinya udah diangkat jadi nabi pada waktu itu yang jadi masalah. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab, ya, walaupun kontra nih, dia berdua tuh misalnya yang tidak mau mendukung nabi adalah karena kesalahannya dia tahu nabi orang baik, dia tahu nabi sebagai nabi dan rasul, dia tahu Muhammad ponakannya sebagai nabi dan rasul, itu yang dia tidak mau taati. Itu yang jadi masalah, gitu, ya. Kalau seandainya mereka mengatakan apakah Muhammad orang baik? Iya, mereka semua percaya. Nggak ada satupun orang Mekah, orang Madinah yang tidak percaya, ya, Muhammad itu adalah Al-Amin, begitu. Nggak ada. Semuanya meyakini bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin. Tapi apakah semuanya meyakini bahwa Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul? Nah, itu yang jadi masalah pada waktu itu, ya. Nah, maka untuk Abu Jahal, Abu Lahab kena hukum dia, ya. Terus Abu Thalib kena hukum juga karena dia udah ada masa kebangkitan Nabi tapi belum mau masuk Islam. Tapi kalau bapaknya, ibunya, terus seperti paman dari bibi dari ibu ini, dia orang baik, laisa fihim dairu, orang baik dia. Lalu masuk surganya berdasarkan amal baik yang dia kerjakan sesuai dengan agama yang ada pada masa itu, gitu, ya. Emang agama Nabi Ismail nggak berlaku pada waktu itu, ya, karena memang masa fatrahnya belum ada Nabi, ya berarti ngamalin agama yang diajarkan oleh Nabi Ismail, begitu. Atau sangat memungkinkan lah kalau seandainya ajaran Nabi Isa yang benar gitu, yang tidak dipalsukan pada waktu itu masuk ke Mekah, yakin itu juga akan diamalkan oleh orang Mekah sesuai dengan syariatnya Nabi Isa. Termasukkan yang berdekatan pada waktu itu masanya adalah Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu hampir satu kurun tuh, satu masa yang, ya, berdekatan. Hanya tempatnya yang berbeda-beda, gitu, ya. Tambihun, qaulun nazimi, ucapan pengarang, Hamzatu ammuhu. Hamzah adalah pamannya. Ya, dua kata ini adalah mubtadaun wa khabarun. Ya, adalah kalimat yang sudah menjadi mubtada dan khabar. Kalau kita bahasa Indonesia kita sebut sebagai subjek dan predikat, kira-kira seperti itu. Jadi mubtada dan khabar cukup dua kata, ya. Wa qauluhu wa abbasun kada, dan ucapan pengarang wa abbasun kada, ya, mubtadaun wa khabarun, juga menjadi mubtada dan khabar. Kalau mau ditakwilkan jadi ai wa abbasun mitluda, ya, mislu Hamzah. Abbas itu juga sama seperti orang ini, yaitu siapa? Seperti Hamzah. Maka kedudukan wa abbasun kada itu juga jadi mubtada dan khabar. Wa qauluhu ammatuhu khabarun muqaddamun, sedangkan kalimat ammatuhu itu adalah khabar muqaddam. Wa qauluhu safiyatu, dan ucapan pengarang safiyah mubtadaun muakharun, menjadi mubtada muakhar. Wa yajuzu aksuhu, boleh juga sebaliknya. Berarti kata ammatuhu itu jadi mubtada, ya, safiyah itu jadi khabar, ya. Kalau kita belajar nahwu kira-kira seperti itu.
kita samakan saja ya dengan apa, dengan subjek dan predikat kayak begitu ya. Jadi sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia itu paling sedikitnya ada 2 kata, dan 2 kata itu dipahami secara sempurna, memberikan informasi yang utuh gitu ya. Kalau orang bertanya siapa paman Nabi, jawabannya Hamzah paman Nabi, selesai itu udah, orang mengerti gitu ya. Siapa bibi Nabi? Bibi Nabi Sofia, udah, itu dianggap sebagai kalimat yang sempurna ya, sudah menjadi mubtada dan khabar. Qauluhu dzatuh tida, ucapan pengarang dzatuh tida ay sahibatu iqtida'in lillahi wa li rasulihi, yaitu orang yang patut diikuti karena ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aili anna Safiyata, kenapa begitu? Karena Sofia adalah muslimatun, perempuan yang sudah masuk Islam, bila khilaf, tanpa ada selisih pendapat ya. Jadi termasuk yang ya disepakati keislamannya di antara bibi Nabi adalah Sofia. Fadatu, maka kalimat zatu ya birraf'i, dibaca rafa, dibaca zatu tu gitu, kalimatnya itu pakai dhammah. Khabarun li mubtada'in mahdhufin, menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang, wa taqdiru ya, kalau diperjelas hiya dzatuh tida, hiya Sofia itu dzatuh tida, orang yang memiliki ya ikutan karena taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa yajuzun nasbu alal hali min Safiyah, boleh juga dibaca nasab ya menjadi hal bagi kalimat, bagi kata Sofia ya. Coba kalau kita lihat di syairnya itu di halaman 165 tuh ya, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada, Hamzah mubtada, ammuhu khobar, Abbas mubtada, kaza khobar. Ammatuhu boleh juga tuh kita samain aja dah, ammatuhu itu mubtada, Sofia jadi khobar. Nah sekarang zatuh tida itu boleh ya dianggap sebagai sifat, maka dibaca zatu gitu. Boleh juga dibaca fathah zata gitu ya. Kalau zata maka dia menjadi hal daripada kata Sofia gitu ya. Kayak ini manahunya dah nih ya. Kalau kita kagak belajar emang puyeng jadinya ya. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah anna lafza zatu, bahwa lafaz zatu indallat alal wasfiyah, jika dia menunjukkan kepada sifat ya, nahu zatu jamalin, seperti ya kata zatu jamal yang memiliki sifat baik atau indah, cantik, wa zatu husnin, dan yang memiliki sifat bagus, kutibat bitai, ditulis dengan ta, li'annaha ismun, karena dia adalah isim, wal ismu la yalhaquhul ha, dan isim tidak boleh disertai dengan ha. Al fariqatu bainal mudakkari wal muannasi, yang membedakan antara muannas dan antara mudakkar dan muannas. Ha yang dimaksud itu tak marbutoh ya, ha yang dimaksud adalah tak marbutoh. Jadi kalau seandainya orangnya laki, zatu taknya tak bulat gitu. Kalau perempuan, zatu taknya tak ya lebar gitu misalnya. Enggak, baik laki maupun perempuan bacanya adalah zatu, tidak menggunakan tak marbutoh tapi tak maftuhah namanya ya. Nahu zaidin, contoh kalimat zaid, fala yalhaquhul ha'u, tidak boleh disambung dengan ha. Ha di sini maksudnya tak marbutoh gitu ya. Walau alaman li muannasin, sekalipun zaid dinamain buat nama orang perempuan. Jadi kalau ada nama orang Zaid tapi perempuan, lalu kita mau bilang dia cantik, Zaidun zatu jamalin gitu ya. Zaidun zatu jamalin. Kalau kita mau bilang pakai bahasa Indonesia, Nona Zaid gitu ya, orang yang cantik. Taknya harus tak lebar gitu, nggak boleh tak
tak bulat. Kalau tak bulat kan kalau dia berhenti kan jadi ha tuh begitu ya, tak marbutah gitu. Nah itu giliran zatu nggak boleh begitu katanya. Wajaza kitabatuhu bil hai, dan boleh juga menulisnya dengan ha. Yang dimaksud dengan ha sekali lagi tamar buta, bi anna fiha makna sifat, karena di dalamnya mengandung makna sifat. Fa usbiha al mustaqatu, maka dia serupa dengan kalimat-kalimat yang menjadi mustaq. Kalimat yang mustaq itu biasanya kalimat yang derivasi daripada fiil untuk kemudian dicari ya pelaku-pelaku orangnya, bisa laki bisa perempuan. Ya, kata tolaba kalau nanti menjadi pelakunya itu namanya mustaq, maka menjadi talib. Tapi kalau giliran dijadiin perempuan maka menjadi talibah gitu ya. Qoma, nah isim mustaqnya nanti untuk isim fa'ilnya qaim kalau laki-laki, kalau perempuan menjadi qaimah. Boleh enggak zatu dibikin begitu? Boleh katanya ya. Kada fil misbahi, demikian di dalam kitab al-misbah ya. Ya ini juga kita kalau bukan pembaca yang baik dan pengarang yang baik, ya nggak bakalan kita ngutak-ngatik kata zatu gitu kan gitu. Wa qabla hijratin nabil isra mim Makkah lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'i urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin wa aftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijrati, dan sebelum hijrah ya, 1 tahun sebelum hijrah. Wa qabla hijratin nabi, dan sebelum dihijrahkannya nabi, an-nabi al-isra, nabi melaksanakan isra ya. Dari mana? Mim Makkah, dari Makkah, lailan pada malam hari ya, liqudsin sampai ke Baitul Maqdis, yudra diketahui ya. Sebelum hijrah nabi isra ya, diketahui Isra-nya itu dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kapan? Malam gitu ya. Itu kira-kira pemahamannya begitu. Wa ba'da Isra'i urujun lisama, dan setelah Nabi Isra, Nabi melakukan mi'raj menuju ke langit ya, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sehingga Nabi bisa melihat Allah ya dalam keadaan berfirman, atau Allah berfirman. Artinya bahasanya kan kita sebut dengan Isra dan Mi'raj gitu kan ya. Dari pemaknaan Isra itu tadi ada jelasnya tuh, dari Makkah ke Baitul Maqdis malam. Itu namanya disebut dengan Isra tuh. Maka ayatnya kan subhanalladzi asra tuh ya, asra bi 'abdihi lailan. Itu ya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Nabi melakukan perjalanan dari Mekah sampai Baitul Maqdis ya, dan dikerjakannya di waktu malam. Nah, setelah itu baru Nabi Mi'raj ya, menuju ke langit. Sampai batas mana? Sampai batas di mana Nabi bisa melihat Allah dan Nabi mendengar Allah berfirman. Nah, oleh-oleh nih yang pada waktu Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, dan dari firman-firman Allah itu jadi ya oleh-oleh kita, itu adalah bacaan pada tahiyat tuh ya. At-tahiyat, Nabi bilang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tuh Nabi sampaikan untuk Allah. Lalu Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi, Nabi nggak mau dikasih salam buat dirinya doang ya. Nabi ungkapkan menjadi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Berarti nih beruntungnya orang yang sholat. Setiap orang yang sholat pasti mendoakan orang yang sholat lainnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau data terakhir umat Islam tuh katanya ada umat sedunia, manusia sedunia ada 6 miliar. 1 miliarnya katanya manusia Islam ya, orang beragama Islam ya. Jangan banyak-banyak dah ya, 500 juta aja yang sembahyang gitu tuh
Yang 500 jutanya mengaku sih Islam, ya, tapi kagak pernah sholat. Nah, berarti kita setiap waktu, ya, yang pertama dari kita nih mendoakan 500 juta orang, ya, mendoakan 500 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salihin. Di waktu yang lain, ya, karena kita termasuk orang yang sholat, maka kita didoakan oleh 500 juta orang untuk kita. Itu begitu. Apa iya dah kalau udah didoain sama 500 juta orang kita sengsara juga nanti di akhirat, gitu kan? Perkiraannya kan begitu tuh ya. Nah itu. Jadi kita masih punya harapan untuk selamat. Yang doain gak tanggung-tanggung 500 juta. Itu kalau kita udah sisihin tuh yang 1 miliar kita pastiin banget dah ya. Pak maksimal yang sholatnya benar, istilahnya melaksanakan sholat lah begitu. Sholat benarnya sih belum tentu ya kan. Yang penting melaksanakan sholat dah ya. Itu 500 juta orang seluruh dunia begitu. Nah itu sangat memungkinkan dalam doa-doanya mereka termasuk orang yang mendoakan kita dan yang termasuk mereka yang kita doain, itu begitu. Kata-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu udah merangkum ya semua orang hamba-hamba Allah yang saleh, siapa saja udah ya, enggak perlu nama, enggak perlu tempat, enggak perlu waktu, pokoknya kalau dia termasuk orang yang baik dalam perilakunya, dalam peribadatannya, maka dia masuk dalam kategori orang soleh, terutama ya orang yang mau melaksanakan sholat. Rugi ya kalau orang nggak sholat, rugi. Itu kalau kita hitung-hitung atau kita suruh dan nih 500 juta orang suruh doain kita gitu, susah bayarinnya. Mohon maaf kalau sembahyang jenazah sini pakai bayar nggak? Nggak ya? Masih untung tuh ya, enak dah, aman begitu. Iya, no, di Kuningan tempat mertua saya itu ya kan, di apa tuh, belum Ciledug ke situ tuh, petukangan ya, petukangan itu kalau yang namanya sembahyang kagak dibayar kagak datang itu ya, emang harus dibayar. Jadi di waktunya mau nyembayangin tuh undang dulu ya, ini di dalam undangannya ada duitnya gitu. Jadi kalau orang yang pada waktu ada jenazah datang, ya itu pasti dia dapat undangan dan dapat duit gitu ya. Kalau enggak ya enggak datang gitu ya. Lumayan kan. Kalau setiap orang jangan mahal-mahal dah ya. 50.000 ke sekarang kan 50.000 udah termasuk kecil kan ya gitu. Ya, 50.000 itu biasanya yang diminta itu adalah 40 orang. Kan 2 juta ya kan. Sekarang kalau 500 juta orang kita mintain supaya berdoain kita itu 500 juta orang, per orang 50.000 bayar. Wah, jual kebun 2 hektar juga belum ketemu ya kan. Itu dia. Rugi. Maka cari yang gratis kalau begitu. Caranya bagaimana? Doain mereka, mereka juga otomatis doain kita gitu ya. Caranya sholat, nggak ada yang lain udah kalau begitu ya. Supaya bisa saling mendoakan ya, kita mendoakan 500 juta orang yang sholat, yang 500 juta yang sholat doain kita, tidak ada lain adalah alat koneksitasnya adalah melalui sholat. Udah gitu doang. Nggak sholat, habis dah, rugi ya kan. Kagak ada doa dari 500 juta tersebut. Nah ini pentingnya kita melaksanakan ya sholat, hasil dari oleh-oleh melaksanakan Isra dan Mi'raj ya, sampai akhirnya Nabi melihat Allah berfirman. Nah berfirmannya bagaimana? Min ghairi kaifin, tanpa cara, wan hisarin ya, dan jangkauan. Lalu waftarada alaihi khamsan, lalu Allah mewajibkan kepada Nabi 5 waktu salat. Ba'da khamsina, setelah mewajibkan 50 farad ya, 50 waktu salat yang wajib. Jadi awalnya salat kita adalah sebanyak berapa? 50 waktu. Nah, turun Nabi orangnya kan kagak bisa nolak ya kan, disuruh kerjain ya gitu kan, dia enggak
nggak mau atau nggak mau menolak perintah Allah, ya. Nah, turun sampai di langit di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, ya. Nabi Musa satu-satunya nabi itu yang berani ngajak ngomong, ya. Dari nabi awal-awal kan ketemu tuh, pas sampai Nabi Musa baru Nabi Musa yang negor, ya Muhammad, dapat apa dari hasil Isra Mi'raj, dari ketemu Allah? Salat 50 waktu. Kalau kita 50 waktu. Lu kuat Muhammad, kata kira-kira begitu tuh, ya kan. Umat saya nih cuma diwajibin 1 waktu Muhammad, katanya, ya. Itu aja bandelnya luar biasa, gitu, ya. 1 waktu doang, susahnya luar biasa. Saya menyuruh umat saya untuk melaksanakan sholat. Maaf. Ini lagi 50, emang umatmu lebih hebat daripada umat saya? Kira-kira begitu. Sekarang balik, minta sama Allah, mohon dispensasi, ya, pengurangan jumlah sholat. Nah, ringkas cerita, ya, Nabi Muhammad itu bolak-balik deh, ya. Setiap kali ketemu tanya, minta lagi, balik lagi, 9 kali bolak-balik, ya. Berakhir dengan diwajibkannya 5 waktu. Itu Nabi Musa pada jumlah yang kelima tuh masih membingungkannya begitu, mengkhawatirkan, ya Muhammad, ya. Masih 5 waktu, masih banyak, masih berat, umatmu nggak sanggup, ya kan. Balik deh, coba saya mohon sekali lagi. Tapi Nabi Muhammad udah bilang, oh udah 9 kali balik, ya kan. Mau ke 10-nya malu dah, ya kan. Udah biarin ah, kira-kira begitu gampangnya. Tapi hati-hati ya, kira-kira Nabi Musa, umat lu nanti kira-kira itu banyak yang kagak sanggup, ya. Dah biarin, nanti saya yang tanggung, kira-kira begitu, ya. Ada 2 yang bisa kita ambil dari pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, bahwa Nabi Musa tahu dari mana sholat itu berat, ya. Taunya Nabi Musa sholat itu berat, ya, karena Nabi Musa juga punya kewajiban melaksanakan sholat. Sholatnya bagaimana? Ya sholat kayak kita, cuman lain waktu lain nama kali dah begitu. Pokoknya yang penting sholat itu awalnya takbir, akhirnya salam, gitu aja, ya. Mau sholatnya kapan, berapa rakaatnya gitu, itu terserah Allah yang mengatur untuk Nabi Musa. Tapi yang penting sholatnya sama seperti kita begitu. Ada bacaan surat, mungkin Injilnya kali begitu, ya kan. Tauratnya, terus sujud, ruku, duduk dan lain sebagainya, salam, sama, yakin semuanya itu, karena nggak ada perbedaan antara Nabi, ya, di dalam sholat ini, karena bentuknya umum semuanya sholat. Terus kita tahu dari mana bahwa Nabi Musa itu sholat, ya. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama kali, itu Allah bilang kepada Nabi Musa, innani anallah, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, ya. Wa aqimis sholata li dzikri, ya, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nih, di sini berarti pada waktu Nabi Musa menerima wahyu pertama kali, yang Allah pesankan adalah melaksanakan sholat. Ya berarti kalau gitu wajar kalau Nabi Musa akhirnya tahu bagaimana beratnya melaksanakan sholat, walaupun pada waktu itu katanya cuma 1, ya. Kita yakin bahwa semua nabi itu punya kewajiban sholat, ya, cuman mungkin dari namanya sholat apa kita nggak tahu, karena itu hak prerogatif Allah yang menamakannya, ya. Terus dari rokaatnya kita nggak tahu, ya, karena itu juga Allah yang mengaturnya, ya. Tata caranya, itu juga Allah yang ngatur, di mana tempatnya, bagaimana bersucinya dan lain sebagainya, itu pasti Allah yang ngatur semuanya. Tapi pada intinya semua nabi pasti melaksanakan sholat. Nabi terakhirlah Nabi Musa misalnya, ketika ditanya, Nabi Isa, kamu siapa hai bayi? Jawabannya, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
Dan Allah memerintahkan kepada saya untuk sholat dan zakat madumtu hayya, selagi aku masih hidup. Berarti Nabi Isa juga sholat kalau gitu. Lalu kalau ada orang mengaku pengikut Nabi Isa, terus kagak sholat, ngikut kemananya kalau gitu tuh? Ya, Nabi Isa sholat, Nabi Isa sunat, lalu pengikutnya kagak sunat, kagak sholat, ya, ngikut kemana kalau begitu? Ya, nah ini yang jadi masalah tuh kalau begitu. Dengan kata lain, nah, Nabi Musa bisa mengajarkan Nabi, bisa ngasih tahu Nabi melaksanakan sholat itu berat, gara-gara Nabi Musa sudah melaksanakannya. Nyuruh umatnya melaksanakan sholat susah, berat gitu, walaupun mungkin pada waktu itu satu. Itu yang pertama dari pertemuan Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Musa itu katanya pengen ketemu Nabi Muhammad. Ya, karena pada masa beliau di dalam Tauratnya gitu, di dalam Tauratnya itu udah ada berita tentang Nabi Muhammad. Cuman siapa orangnya, yang mana orangnya, nah itu yang jadi masalah. Saya agak hilang nih kata-kata resminya begitu ya. Nanti kalau yang punya Bible cek di pasal Ulangan ya 9 ayat 9 kalau nggak salah begitu ya. Ngalamin jadi pendeta. Apal ya. Kira-kira Tuhan pada waktu dialog dengan Nabi Musa begini bilangnya, akan aku utus kepada saudaramu ini. Saudara itu gara-gara Nabi Musa dari Nabi Ishak, Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, maka disebutnya saudara gitu ya. Akan aku utus kepada saudaramu ini seorang nabi yang seperti engkau ini gitu. Omongan Allah kepada Nabi Musa tuh begitu tuh. Ya. Nah, berarti kan kalau gitu Nabi Musa tahu dong, ya, ada nabi yang Allah utus seperti dirinya. Kalau begitu, ya. Nah, yang dapat firman kan Nabi Musa doang kayak begitu tuh. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah kan begitu kan? Ketika Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah bahwa Nabi Musa akan ada datang seorang nabi yang sama seperti dia, mungkin dia membayangkannya, wah kalau gitu sama seperti saya dong, ya. Jangan-jangan mukanya seperti saya, jangan-jangan badannya seperti saya, kira-kira seperti itu. Tapi sampai dia meninggal dunia, seorang nabi yang Allah janjikan bahwa ada nabi yang diutus kepada saudaranya itu sama seperti dia, nggak ditemukan. Ya, nggak ditemukan karena memang nggak mungkin Allah mengutus Nabi Muhammad di waktu Nabi Musa jadi nabi gitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad diutus di zaman Nabi Musa mau nggak mau tuh turun derajat, ya, harus ngelepas kenabiannya. Nggak boleh ada nabi di samping Nabi Muhammad, ya. Siapapun yang jadi nabi, ya, tiba-tiba pada waktu itu Nabi Muhammad datang gitu sebagai nabi, ya udah, ya, copot semua kenabiannya, harus jadi umat biasa, jadi harus ikut Nabi Muhammad. Nah, sampai Nabi Musa meninggal dunia, beliau tidak menemukan seorang nabi yang Allah janjikan yang sama seperti beliau ini. Ya, yang punya Bible nanti cek ya di pasal Ulangan tuh 999 begitu salah ayatnya. Nah, maka diambil kesempatan lah kira-kira begitu ya. Diambil kesempatan oleh Nabi Musa bahwa dulu Allah pernah berfirman kepadanya di dalam Taurat akan ada nabi yang seperti dia, kira-kira sama nggak seperti gua gitu ya. Dalam segi apanya itu yang sama begitu. Nah, ternyata betul, walaupun tidak keseluruhannya sama dengan Nabi Musa, tapi ada mirip-mirip ke Nabi Musa. Dari segi bapak ibunya, dari segi kelahirannya, dari segi perkawinannya ada persamaannya. Syariatnya ada, sholat tadi itu sama ya, hakikatnya atau tauhidnya sama kepada Allah, sama semuanya seperti itu. Cuman dari segi kesempurnaan memang Nabi Muhammad jauh lebih sempurna dibandingkan dengan Nabi Musa begitu. Kalau dari segi badan katanya hampir mendekati kesamaan. Jadi
saking pengennya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Musa tuh bikin apa? Bikin cara biar bagaimana nih supaya bisa ketemu lagi gitu. Ya. Katanya ada yang bilang Muhammad minta lagi. Ya. Rayu Allah, minta kepada Allah jangan banyak-banyak biar dikasih gitu. Katanya begitu tuh ya ngomongnya. Kalau mintanya banyak-banyak, ya Allah kurangin dong 45 kali sholat. Wow, itu omelin lu katanya, kira-kira begitu ya kan. Minta aja dikit-dikit dah, siapa tahu dikasih gitu kan. Nah, datang Muhammad, ya minta kurangin ya Allah kasih tuh, kurangin 5 ya kan begitu. Tapi Nabi Musa, ini nggak beres nih ya kan, masih banyak gitu. Emang sengaja Nabi Musa menyuruhnya begitu, biar ketemu lagi begitu. Karena inilah orang yang dianggap sama seperti dia. Muhammad dikasih berapa? Kurangin 5, masih berat ya kan. Minta lagi tapi jangan banyak-banyak ya gitu. Minta kurangin tapi jangan banyak-banyak. Ini caranya Nabi Musa gitu sebenarnya. Sebenarnya mah kalau Nabi Muhammad langsung ngomong sih, ya Allah kurangin dong 45 kali sholat, nanti sisain 5 sholat aja, mungkin bisa kali gitu. Cuman itu pinternya Nabi Musa tuh ya kan, bilang mintanya ya banyak-banyak, mudah-mudahan dikasih sama Allah ya kan. Minta lagi. Betul, memang yang disarankan oleh Nabi Musa didengarkan oleh Nabi Muhammad, dan semua itu diterima oleh Allah ya. Allah kurangin 5 sampai akhirnya tinggal 5 ya. Mungkin ya ada yang bilang, ini tipu dayanya Nabi Musa ketahuan nih ya kan. Dia pengen ketemu saya sehingga saya harus mundar-mandir ketemu dia. Walaupun itu bukan cerita yang sebenarnya lah begitu. Tapi inilah gaya Nabi Musa, ingin ketemu Nabi Muhammad berulang-ulang. Itu seperti itu ya. Saking hebatnya Nabi Muhammad, orang yang dianggap sama dengan dia di dalam kitabnya, itu begitu ya. Makanya Nabi yang lain kan nggak ketemu sama dia, nggak ketemu lama gitu. Mungkin saya hello iyalah begitu ya kan. Ya Nabi Allah Ibrahim assalamualaikum, ya Nabi Adam assalamualaikum, udah lewat begitu aja. Tapi giliran Nabi Musa, ini dia nih, berarti orang yang dulu pernah Allah firmankan kepada saya bahwa saya akan ada ya nabi yang sama seperti saya, kira-kira seperti itu. Oh, ini dia orangnya. Wah, ternyata luar biasa. Enak ketemu dia, enak diajak bicaranya, orang yang baik dan sebagainya. Daripada nanti belum tentu ketemu lagi ya kan. Udah lebih baik kalau begitu sekarang ini kesempatan ya, bagaimana caranya biar bisa berulang-ulang bisa ketemu lagi. Nah, diajarkanlah untuk meminta supaya sholat itu diringankan ya, mintanya sedikit demi sedikit. Dan ternyata memang benar sih, walaupun itu mungkin juga udah skenario Allah juga kali, tapi faktanya seperti itu, kira-kira begitu ya. Karena Nabi Musa adalah nabi yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah bahwa akan ada nabi yang diutus yang seperti engkau ini. Nanti di Bible kira-kira bentuk ucapan Allahnya itu kayak begitu. Cuman itu kan terjemahan ya, terjemahan bahasa Indonesia gitu. Kita nggak tahu tuh bahasa apanya, bahasa Ibraninya begitu bagaimana, tapi terjemahannya kira-kira begitu. Hanya saja memang di kalangan Kristiani ya, ungkapan Nabi Musa itu dialihkan kepada Yesus, kata mereka ya, bahwa yang sama seperti Nabi Musa adalah Yesus. Oh, dibantah habis-habisan kalau begitu. Banyak perbedaannya antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nabi Musa dari segi kelahiran ada bapak ada ibunya. Nabi Isa cuman ibu doang ya. Nabi Musa ya lahir normal di tempat yang memang pantas untuk bayi itu dilahirkan. Tapi Nabi Isa lahir di bawah pohon korma gitu. Sementara orang Kristen bilangnya di kandang domba begitu. Itu kan daerah yang tidak layak untuk lahirnya seseorang kan sebenarnya begitu. Tapi faktanya memang seperti itu ya. Terus Nabi Musa dari segi keluarga punya istri namanya Safurah dari anak Nabi Yakub ya begitu. Itu jadi istri. Tapi Nabi Isa sampai dia diangkat ya menghadap Allah, Nabi Isa tidak punya istri. Oh, pasti nggak punya istri juga pasti nggak punya anak. Nabi Musa punya istri, punya anak ya. Nabi Musa setelah dia berjuang betul-betul menjadi nabi
dan artinya dia punya syariat yang syariatnya itu menetapkan kepada beliau pantas untuk menjadi hakim. Ya, Nabi Musa itu begitu. Di antaranya yang pantas jadi hakim tuh, di antaranya Nabi Musa menetapkan hukum tentang kriminal, boleh menetapkan hukum bunuh, boleh menetapkan hukum rajam dan lain sebagainya. Maka nanti di dalam agama Yahudi kasusnya ada tuh, ya. Di zaman Nabi Muhammad ada pendeta katanya berzina. Nabi Muhammad pada waktu itu Al-Qur'annya belum sempurna, khawatir salah, maka Nabi Muhammad minta, "Mana kitab kamu? Ya, di sana ada nggak tentang hukum zina?" Benar ada. Berarti Nabi Musa pada waktu itu punya kelas di antara kenabiannya itu bisa menjadi hakim yang menetapkan hukum bagi orang lain. Kalau Nabi Isa ya tidak seperti itu dia, ya. Jadi banyak sekali perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Yang pantas sama adalah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Maka di waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu selalu ya ingin diketemukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berupaya bagaimana nih supaya bertemu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 9 kali berulang-ulang tuh begitu. Yang ke-10-nya ya, andaikan Nabi Musa masih bisa tuh mengalah-ngalahin Nabi lah, bahasanya begitu, mungkin ya Nabi Muhammad akan ketemu lagi untuk yang ke-10-nya kepada Nabi Musa. Tapi udah 9 kali bolak-balik, akhirnya Nabi Muhammad ya bisa bisa menerima dan kemudian akhirnya pamit kepada Nabi Musa. Nah, inilah hebatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ya, sehingga ya apa yang diusulkan oleh Nabi Musa itu adalah usul yang diterima oleh Nabi Muhammad, sehingga akhirnya umat Islam ya yang salatnya 50 waktu, bukan 50 rakaat ya, bukan 50 waktu, itu bisa kurang menjadi 5 waktu. Andaikan saja gitu 50 waktu ya, itu setiap waktu 2 rakaat aja dah. Ya. Setiap waktu 2 rakaat. Maka dalam keseharian kita sembahyang 100 rakaat. Kalau dulu tidak diubah oleh Nabi Musa pada waktu itu, ya. Nah, maka kita juga patutlah berterima kasih kepada Nabi Musa, walaupun itulah caranya dia ingin ketemu Nabi Muhammad, sehingga akhirnya dia bisa bertemu berulang-ulang. Tapi di balik itu kepandaian dan kecerdasan Nabi Musa itu juga menjadi rahmat bagi kita, sehingga yang tadinya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Kita kalau punya sholat 50 waktu jadi pengantin baru, wah banyak banget yang kodonya itu, ya kan? Lah emang mau mandi mulu tiap menit, ya kan? Kagak mungkin kan kalau begitu, ya kan? Nah, repot dah kalau begitu. Nah, ini ya hikmah dan hebatnya Nabi Musa ya di hadapan Nabi Muhammad, dan juga termasuk bagi kita semuanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.